Nah, di video kali ini saya bakal nyoba buat bandingin ke kalian aplikasi Ibis Paint X dengan aplikasi Infinite Painter. Jadi ini salah satu aplikasi desain grafis yang support di ekosistem Android. Jadi buat teman-teman yang tertarik nanti bisa tonton video ini supaya kalian bisa tahu sedikit kelebihan dan juga kekurangan dari kedua aplikasi ini. Nah, buat yang pertama kita bakal nyoba buat buka aplikasi Ibis Paint. Ada beberapa perbandingan yang nanti saya lihatin ke teman-teman dan juga sedikit kelebihan juga kekurangan dari dua aplikasi ini. Yang pertama dari Canvas, itu di aplikasi Ibis Paint mereka nyediain banyak pilihan kanvas yang bisa teman-teman pilih di sini. Mulai dari format video, kemudian inci. Di sini teman-teman bisa setting dan pilih tanpa harus nyari referensi terlebih dahulu. Sementara di aplikasi Infinite Painter, di sini saya bakalan bikin dua layar. Nah, di aplikasi Infinite Painter itu nggak nyediain jenis pilihan kanvas seperti yang ada di Ibis Paint. Nah, dimana pada saat teman-teman bikin kanvas kosong, nah itu kalian cuman diminta buat setting ukuran yang mau kalian tentukan. Jadi di sini ada landscape, persegi, dan juga portrait. Ini sebenarnya bukan rekomendasi dari aplikasi Infinite Painter. Cuman sebelumnya saya bikin ukuran dokumen saya itu 4000 x 4000 pixel. Sehingga ukuran yang disimpan di akhir itu ditampilin lagi di settingannya dari kanvas aplikasi Infinite Painter. Nah, selanjutnya itu buat DPI di aplikasi Ibis Paint, kalian tuh bisa atur DPI-nya di sini. Nah, biasanya ukuran DPI, saya bakalan buka file yang sebelumnya udah pernah saya bikin. Nah, di sini kalian tuh bisa atur lagi DPI yang mau kalian tentukan. Nah, di bagian kanvas di sini ada ubah DPI. Jadi buat settingan awalnya itu atau defaultnya, aplikasi Ibis Paint itu ngasih resolusi di 350 dpi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Sementara buat di aplikasi Infinite Painter itu nggak ada opsi buat tentuin dpi-nya. Jadi di situ defaultnya dari Infinite Painter. Saya nggak tahu berapa dpi yang biasanya digunakan di sini. Nah, yang jelas menurut saya dpi rasio dari aplikasi Infinite Painter itu nggak sampai di 300 dpi. Nah, buat langkah selanjutnya, kalau buat penggunaan, saya bakalan buka aplikasinya. Saya tutup lagi yang ini. Sekarang saya bakalan nyoba buat nge-review atau beberapa item yang bisa teman-teman dapetin di aplikasi Infinite Painter. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, aplikasi Infinite Painter ini sebenarnya maksud saya Ibis Paint ini ada dua versi, dimana yang satu lagi itu versi berbayar. Sementara di Ibis Paint X ini kalian bisa langganan dan juga bayar atau buka itemnya itu dengan nonton iklan. Nah, aplikasi Ibis Paint yang berbayar tuh, jadi itu kayak fungsi komoditas, dimana kalian tuh cukup bayar sekali, kalian bisa gunakan aplikasinya itu selamanya. Nah, di sini buat harganya itu 113 ribuan. Ini belum termasuk pajak. Kita bakalan coba lihat pajaknya. Nah, jadi kalau misalkan aplikasi Ibis Paint itu dijumlahin dengan pajaknya sekitar 125 ribu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, atau 126 ribuan. Jadi buat teman-teman nanti yang keganggu dengan iklan dan gak mau bayar lisensi tahunan dan juga bulanan, kalian bisa beli lisensi aplikasi yang tadi. Nah, ini versi gratisnya, dimana dengan kalian nonton iklan itu kalian bisa gratis buat pakai fitur yang berbayarnya itu sekitar 4 jam. Jadi buat teman-teman nanti yang mau nonton iklan, kalian bisa bayar lisensi atau beli aplikasi, maksud saya download aplikasi ini. Sini saya bakal nyoba buat gunain aplikasi ini.
Di sini kalian bisa import gambar. Nah, kalian bisa buka galeri foto yang mau kalian jiplak di galeri handphone kalian. Misalkan saya bikin ini. Kemudian ada juga fitur penghapus latar belakang, tapi saya udah pernah coba buat gunain. Itu nggak terlalu bekerja bagus menurut saya. Ini opacity-nya bakalan kita turunin. Kemudian kita bisa taruh di bagian bawah. Nah, sekarang saya bakal nyoba buat ngikutin atau ngikuti pola yang udah sebelumnya kita import. Gambar yang sebelumnya udah kita import. Nah, kita bisa pilih kuas di sini. Ada di sini simbol gembok. Jadi kalian harus nonton iklan supaya gambarnya ini atau jenis pensilnya itu bisa kita gunakan. Ini karena saya cuma nyobain, saya bakalan nyoba yang gratisan aja, yang tanpa iklan. Kemudian kalian juga bisa setting di situ supaya lebih lancar. Saya lupa letaknya. Nah, di sini di stabilisator, supaya ketika lo melukis itu hasil lukisan itu bisa lebih smooth. Nah, seperti ini. Jadi buat penggunaan ini cukup nyaman sih menurut saya. Sama kayak kalian gunain aplikasi sketchbook. Kalau masalah item, menurut saya ini pendapat objektif ya. Saya lebih nyaman buat gunain aplikasi Infinite Painter karena ada banyak fiturnya di situ. Nah, selanjutnya di sini ada lasso. Jadi buat teman-teman yang mau motong atau mindahin sebuah objek, kalian bisa gunakan ini. Misal kalian pengen pindahin bagian yang ini sedikit ke atas, kita bisa gerakin di sini seperti ini. Buat mempermudah, nah ini kita harus hapus lagi. Buat mempermudah gambar sketsa seperti ini biar rapi, kalian tuh bisa gunakan sebenarnya fitur ini, tapi itu kayaknya berbayar, jadi kalian harus nonton iklan. Nah, kita bisa gunakan alat ini. Di sini bakalan ngasih penjelasan nanti. Kita gunakan bagian kuas. Kita gunakan bagian layarnya ini dulu. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa mempermudah teman-teman ketika bikin sketsa. Nah, cuman kalau misalkan kalian mau bengkokin, kalian tuh harus bayar lisensinya. Nah, misal ada bagian objek yang patah, nah, seperti ini. Nah, ketika teman-teman mau bikin atau matain titiknya ini, nah ini nggak bisa teman-teman. Nah, kalian harus nonton iklan atau bayar lisensi bulanan dari aplikasi ini. Nah, seperti ini. Kalau buat penggunaannya ini menurut saya lancar-lancar aja sih, nggak terlalu ada kendala. Kita nonaktifin lagi fitur yang ini. Selanjutnya di sini ada beberapa fungsi yang bisa teman-teman gunakan, seperti copy, kemudian salin. Di sini juga ada penggaris, kemudian fitur yang mudahin kalian buat bikin lingkaran. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ada garis bantu yang bisa mempermudah teman-teman nanti buat bikin objek 3 dimensi atau 3D. Nah, ini kayaknya berfungsi ketika kalian
mau bikin bangunan. Nah, kalau misalkan fitur di sini ini ada mengubah, ini geser posisi objeknya. Kemudian tongkat sihir nih, nah ini kayaknya buat nyari tahu di layar keberapa kalian bikin objeknya. Oh enggak, itu maksud saya di fungsi yang bagian penitis mata yang ini. Jadi ini ketika kalian pilih objeknya, bakalan dikasih tahu warna dan juga layarnya. Nah, ini kita gunakan di layar baru. Buat warnanya juga ditunjukin. Nah, selanjutnya ada penghapus. Kalau noda nih kayak ngilangin objeknya. Jadi kayak sebuah noda atau lebih pudar, sama kayak kekaburan, bikin objek ini lebih pudar. Nah, spesial nih saya kurang tahu apa fungsinya. Cat ini bikin cat, kemudian kalau vektor ini kalian harus bikin layer vektor terlebih dahulu. Nanti kalian bisa gunakan alat pengedit ini. Buat fungsinya sebenarnya ada banyak menurut saya, cuman karena saya nggak jarang gunain, jadi saya belum sepenuhnya tahu tentang aplikasi Ibispaint nih. Teman-teman bisa coba. Sekarang saya bakalan nyoba liatin ke kalian aplikasi Infinite Painter. Jadi kalau pendapat dari saya sih, kalau buat melukis itu saya lebih nyaranin buat gunain aplikasi Infinite Painter. Jadi Infinite Painter nih udah maksud saya udah kombinasi yang menurut saya lengkap lah buat kalian yang mau bikin desain atau ngegambar. Cuman di Infinite Painter nih nggak tersedia fitur atur setting DPI-nya. Cuman itu sih. Jadi buat kalian yang nanti upload atau jual gambar, kemudian websitenya itu nentuin buat bikin di angka 300 dpi, nah itu kalian nggak bisa upload langsung dari aplikasi ini setelah ngegambar di aplikasi ini menurut saya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, saya juga udah nyediain di bagian link deskripsi saya. Di situ ada tutorial Infinite Painter. Kalian bisa atur settingan dari DPI yang kalian gambar di aplikasi Infinite Painter nih. Jadi nanti kalian bisa subscribe juga beberapa channel yang saya bagi di bagian deskripsi. Nah, itu berisi tutorial tentang Infinite Painter, Infinite Design, Sketchbook, dan juga aplikasi Vectoring. Itu baru saya bikin. Buat nanti teman-teman bisa bantu subscribe dulu. Channelnya masih baru. Saya bakalan berbagi tips ke teman-teman. Nah, kalau misalkan Infinite Painter nih, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak fitur yang bisa teman-teman gunakan. Jadi ini udah aplikasi komplit menurut saya. Di sini teman-teman bisa ngegambar lebih mudah gunain alat yang ini. Teman-teman bisa gabungin dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ini fungsinya sama kayak yang tadi, tapi kalian harus nonton iklan. Nah, aplikasi Infinite Painter nih nggak ngasih opsi nonton iklan teman-teman. Jadi aplikasi ini cuman stuck di sekali bayar. Harganya itu sekitar kalau misalkan kalian baru download itu bakalan dikasih potongan harga selama belum selesai masa trialnya 7 hari. Itu kalian bisa bayar di budget 50 ribuan. Nah, sementara kalau misalkan kalian udah kelewat dari iklan, maksud saya dari masa trialnya, kalian harus bayar di harga 60 ribu. 60 ribu itu belum termasuk pajaknya, nanti ditambah pajak 12%. Jadi sekitar 61 ribuan lah mungkin, atau 62 ribu. Buat aplikasinya ini banyak fungsinya. Buat penyimpanannya itu support di format PNG, JPEG, Web, PSD, dan juga zip. Sementara di aplikasi Ibispaint itu cuma support di PNG dan juga JPEG. Tapi di aplikasi Ibispaint tuh kalian bisa bikin animasi. Sebenarnya bandingin Infinite Painter dengan
Ibispen tuh menurut saya beda kelas. Ada satu aplikasi yang itu genrenya itu sama, fungsinya itu nama aplikasinya itu HiPen. Jadi nanti saya bakalan bandingin lagi aplikasi HiPen dengan aplikasi Ibispen, dimana kalian bisa bikin animasi di kedua aplikasi tersebut. Jadi kalau misalkan menurut saya kalau mau nyari aplikasi ngegambar, kalian bisa gunakan aplikasi Infinite Painter nih. Saya udah bikin juga tutorialnya sebenarnya di bagian deskripsi, tapi tutorialnya itu masih sedikit. Kalian nanti bisa subscribe dan tanya fitur yang mau kalian tahu dari aplikasi Infinite Painter nih. Jadi buat ngelukis Infinite Painter nih menurut saya belum ada tandingannya sih. Bukan belum ada tandingannya, ada sih, kayak aplikasi konsep. Aplikasi konsep tuh harganya sekitar 800 ribuan. Nanti kalau misalkan teman-teman tertarik, teman-teman juga bisa beli lisensinya. Oke, jadi buat perbandingannya seperti ini dulu. Saya bakalan nyoba buat nunjukin beberapa kelebihan aplikasi ini. Kita tuh bisa mudah buat mewarnain sebuah objek di sini. Misal saya bikin objek di bagian layar pertama, kemudian saya bisa warnain di bagian layar kedua. Sehingga nanti bisa mempermudah saya ketika bikin bayangan dari objek ini. Seperti ini. Kemudian kita bisa kunci. Kita bisa nonaktifin yang bagian background atau garis sketsanya tadi. Kita bisa bikin lagi objek baru. Misal kita mau warnain ini, warna kuning mungkin. Seperti ini. Sebenarnya kayak gini tuh juga bisa di aplikasi Ibispen. Cuman ada banyak fitur di sini yang perlu teman-teman pelajari lagi. Dan menurut saya ini udah kompleks buat teman-teman yang mau belajar gambar atau ngedesain dari aplikasi Infinite Painter nih. Oke, tutorialnya videonya segini dulu. Tapi di Infinite Painter nih nggak nyediain opsi penyimpanan file vektor. Jadi ini cuma format gambar doang. Oke, sekian. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.